Jauhkan diri Anda dari pikiran-pikiran negatif. Jangan sampai Anda gagal sebelum memulai. Anda sudah takut duluan, Anda sudah lari duluan, tapi Anda belum pernah mencobanya. Memulai bisnis itu memang tidak mudah, karena akan banyak ujiannya. Salah satu ujiannya adalah Anda akan berpikir negatif. Belum lagi kalau orang-orang yang di sekeliling Anda adalah banyak orang yang gagal, yang sudah berulang-ulang mengalami kerugian dalam bisnisnya, yang berutang bahkan ambil kredit dalam memulai usahanya, ratusan juta sampai miliaran, tapi mereka gagal dalam memulai bisnisnya. Kalau banyak orang-orang di sekeliling Anda yang seperti ini, maka pikiran Anda akan semakin negatif dengan bisnis yang akan Anda mulai. Belum lagi kalau keluarga Anda di rumah, ibu, orang tua Anda tidak ada yang pengusaha, di antara mereka semuanya hanya karyawan, pegawai, tidak ada pebisnis, maka akan ada pikiran-pikiran negatif yang masuk kepada Anda. Ingat kawan-kawan, berbisnis ini adalah bagian dari ibadah. Menjadi pengusaha adalah bagian dari ibadah. Ingat, dari 100% rezeki yang diturunkan oleh Tuhan, 90% itu berada di perniagaan. Makanya jangan heran kalau Anda keliling-keliling kota, di kota Anda ada gedung-gedung tinggi, ada pabrik, ada ruko-ruko yang berjejer, banyak toko-toko besar. Mereka semuanya adalah pengusaha, yang dimana mereka mempekerjakan orang lain, yang dimana mereka berpikir bagaimana menggaji karyawan. Ya wajar kalau mereka punya penghasilan di atas rata-rata. Ingat, kita di Indonesia ini masih kekurangan pengusaha. Makanya pengangguran kita sangat banyak. Pengangguran di Indonesia itu besar sekali. Lapangan kerja sangat sedikit dibandingkan dengan orang yang mau bekerja. Akan tetapi pekerjaan itu sangat sulit. Belum mereka yang kuliah hanya mengandalkan ilmu membaca, menulis, bagi-bagi, kurang-kurang kali-kali. Mereka tidak punya skill, mereka bingung mau apa. Mereka ngelamar bekerja di perusahaan, bingung juga perusahaan mau beliau bisa apa, bisa ngapain, skillnya nggak ada. Gitu. Padahal bekerja ini itu banyak perusahaan yang mencari ya mereka yang diterima adalah orang yang punya skill, nggak melihat lagi kamu kuliah dari mana, IP kamu berapa, kamu berprestasi waktu sekolah, nggak lihat lagi itu. Akan tetapi bagaimana dia punya karakter yang baik dan mereka punya skill. Insya Allah mereka akan lebih mudah diterima bekerja di perusahaan-perusahaan. Jadi itu, jauhkan pikiran kita dari pikiran-pikiran negatif agar kita bisa segera memulai bisnis. Takut gagal, tidak punya modal, tidak punya pengalaman, dan masih banyak lagi alasan-alasan negatif yang membuat Anda semakin tidak memulai bisnis. Alasan-alasan negatif itu adalah bagian dari godaan setan, kawan-kawan. Jadi saran saya kepada Anda yang belum punya bisnis, hilangkan diri Anda dari pikiran-pikiran negatif. Agar Anda terhindar dari pikiran-pikiran negatif, ya bergaul dengan pengusaha, bergaul dengan orang-orang yang sudah memulai bisnis, bergaul dengan mereka yang optimis, yang yakin terhadap masa depannya, yang yakin terhadap impian-impiannya, bergaul dengan mereka. Kemudian Anda ikut seminar-seminar, Anda ikut training, Anda baca-baca buku motivasi bagaimana menjadi pengusaha, bagaimana menjadi pebisnis yang sukses. Insya Allah kawan-kawan, akan membuat kita semakin semangat dan semakin yakin dan semakin mantap untuk segera memulai bisnis kita. Insya Allah kawan-kawan, kita menjadi bagian dari pahlawan-pahlawan negeri ini, menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Walaupun kita masih muda ya, harus tetap semangat. Harus semangat untuk memulai bisnis, karena kita sebagai pemuda adalah harapan negara di masa depan. Yuk, semakin semangat untuk memulai bisnisnya. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk jadi orang yang sukses. Itu memang sulit, tapi kalau nggak sukses jauh lebih sulit kawan-kawan. Jangan pernah puas dengan gaji 5 juta, jangan pernah puas dengan gaji 2 juta, akan tetapi berpikirlah bagaimana kita bisa menghasilkan pundi-pundi penghasilan yang membuat kita semakin dekat pada impian-impian kita.
keluarga kita banyak yang mengharapkan kesuksesan kita, agar kita punya usaha, punya bisnis yang berkembang, punya duit yang banyak. Cita-citakanlah. Kalau Anda sekarang bekerja di bank, berpikirlah bagaimana punya bank sendiri. Sekarang kalau Anda bekerja di pabrik, berpikirlah bagaimana caranya Anda punya pabrik sendiri. Kalau Anda sebagai pegawai negeri sipil, berpikirlah bagaimana Anda punya usaha sampingan. Kalau Anda seorang dokter, berpikirlah bagaimana kita punya rumah sakitnya, agar bisa mempekerjakan banyak dokter. Mungkin itu aja kawan-kawan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sukses.